Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pecinta burung lovebird di seluruh Indonesia. Ya, hari ini saya akan meloloh anakan lovebird saya yang masih harus diloloh ya. Yaitu ini dia, ini Biola PB Possible Ino ya, tapi setetasan sama Biola PB Cremino. Nah, yang ini mah Biola albino yang dulu ya. Ini kebetulan lagi hareeng nih, lagi meriang kayaknya sama teman-temannya yang dewasa di atas itu dia lagi sakit ceritanya. Nah, ini yang kuning-kuning ini adalah dari dua indukan yang dulu dipanen ya. Dan yang hijau itu adalah bahan stimulasi untuk lolohan-lolohan ini agar bisa cepat untuk aman millet, dan alhamdulillah cepet ya. Ini semuanya udah aman millet. Yang kuning-kuning ini cuman masih agak manja-manja. Masih ada manja-manjanya, kayak yang masih pengen diloloh kayak gini. Tapi ini sebenarnya udah bisa makan millet ya. Kita coba buka saja. Ya kalau dibuka biasanya suka pengen main-main keluar ya. Tuh. Coba pengen main-main aja keluar tuh. Main ke gordeng, kemana. Saya biarin aja karena di dalam ruangan ya. Aman dari santapan kucing. Nah, ini teman-teman akibatnya kalau yang masih kecil ini saya gabungkan sama yang dewasa, ini dibully ya nih sampai botak gini. Ini soalnya nggak terlalu saya perhatiin, soalnya ditinggal kerja ya, jadi botak kayak gini. Tapi nggak apa-apa lah, masih aman. Kayaknya ini bukan KDRT atau gimana. Ini cuman iseng-iseng aja mungkin ya. Ya lagi nyari kutu, kecabut mungkin itunya, bulunya ya. Soalnya nggak sampai terluka berdarah-darah juga, aman. Cuman ya gitu gitu tuh, cuman iseng aja dari kenakalan anak remaja ya. Dan ini adalah bubur lolohannya. Nah, ini bubur lolohannya hanya Nestle dicampur sedikit blenderan pur ayam. Ini bagus sekali untuk anak-anak lovebird ini, untuk bulunya, untuk pertumbuhan tulangnya bagus ya. Yang penting kita mencampurnya itu jangan terlalu banyak itunya. Jangan terlalu banyak pur ayamnya karena panas ya, bisa menyebabkan mengendap di temboloknya sehingga tidak tercerna oleh pencernaannya dan bisa menyebabkan kematian. Tuh, ini udah dewasa sebenarnya teman-teman, tapi masih pengen nih. Ingat ya, teman-teman masih ingat ini Biola albino yang dulu pernah saya beli ini dari si mamang-mamang itu. Nah, ini lolohan aslinya cuma satu nih. Yang lainnya udah aman millet sebenarnya. Tuh, itu kena bully terus karena bulunya kayak gitu ya, agak nyeleneh tuh, agak burintik. Sama digabungin sama dewasa dibully, sama yang PAUD juga masih dibully. Kita harus digabungin sama siapa, belum dapet yang klop ya. Dan rencananya ini yang biru ini tidak akan saya jual ya. Ini hanya untuk mainan saya aja. Dan yang akan dijual adalah yang ini, Biola Lutino mata merah. Ini tembus ekor ya. Tuh. Dan ini pasangannya, ini saudara sekandungnya. Ini Lutino mata merah split Biola ya, jantan SL. Dan ini betinanya Biola Lutino, betina SL juga.
masih rakus ya, tapi sebenarnya sudah aman milet. Oke, bagi teman-teman yang ingin membelinya silahkan, yang dari Bandung. Kalau yang jauh saya belum bisa kirim-kirim ya. Ini hanya 2 ekor yang ini, Viola Lutino, mata merah, tembus ekor, mantap surantap, pedas, kinyis-kinyis ya. Sudah pasti sepasang, ini tidak mungkin tidak sepasang karena dengan saudaranya dari indukan Viola Lutino kali Lutino biasa. Jadi anaknya kalau muncul visual seperti ini udah pasti betina, dan kalau muncul begitu udah pasti jantan ya. Jadi sepasang, dan yang 2 ini juga sepasang dan belum saya ingin jual karena untuk tambahan materi ternak di kandang saya. Ini buat mainan, dan ini juga untuk saya silangkan dengan Viola Aqua Split Ino ya, atau YF kalau ada. Kebetulan yang YF itu jantan ya. Jadi sebenarnya yang 2 YF itu jantan betina. Cuman kalau saya jodohkan YF dan YF, nantinya akan menghasilkan YF lagi tanpa split ya. Karena saya ingin mengembangkan mutasi di peternakan ini, jadi saya silangkan dengan Ino-Ino yang YF itu. Jadi yang EF yang betinanya itu saya jodohkan dengan Viola PB Cremino yang jantan, sehingga nantinya akan menghasilkan green biasa ya. Mudah-mudahan keluar visual PB juga atau blue split YF, karena sebenarnya itu dari indukan YF itu ada darah PB-nya ya. Jadi indukannya possible split PB keduanya, dan kemungkinan salah satu dari indukan yang YF itu ada split PB-nya. Dan karena dua-duanya possible, jadi walaupun yang misalkan satu itu jadi split, yang satu enggak turun splitnya, jadi visualnya YF semua, enggak ada visual PB-nya. Dan mudah-mudahan anaknya ketika saya sekarang jodohkan dengan Viola PB Cremino, jadi muncul PB atau Viola PB ya, nantinya split YF split Ino, dan itu bagus sekali untuk materi ternak. Ketika saya silangkan anaknya nanti itu akan menghasilkan Viola PB Cremino YF ya, Viola PB YF Ino. Wow, mantap pokoknya. Itu harganya bisa jutaan rupiah ya, di atas Viola Aqua Ino. Dan itu akan menjadi materi yang akan dicari-cari oleh para peternak breeder di seluruh dunia ya. Karena dari mutasi YF ini itu adalah mutasi baru, dan ketika disilangkan dengan Ino itu akan menjadi nilainya lebih, kelasnya lebih naik ya. Dan mutasi Ino itu bisa dibilang mutasi abadi, karena dari dulu harganya itu lumayan cukup stabil, walaupun harganya tidak puluhan juta, tapi itu awet ya, awet harganya dengan harga yang tinggi. Tidak seperti mutasi-mutasi lain seperti PF
itu merosotnya sangat cepat sekali, sangat jauh sekali, sehingga sekarang mutasi PF itu seperti yang saya beli kemarin itu Biola Aqua PF dan Biola Lutino itu mahal Biola Lutino yang ini ya kalau di harga sekarang, padahal itu PF dan Aqua itu sangat bagus sebenarnya dan lumayan jarang juga, cuman dari banyaknya peminat yang ada di pasaran, ketika Ino lebih diminati maka harganya akan lebih mahal ya, akan mahal Ino. Dan Masya Allah sebenarnya ternak Ino ini lumayan sulit ya bagi saya, karena imunitasnya bener ya, imunitasnya itu agak kurang, jadi susah bertahan. Ini seperti saudaranya yang ini ada Biola PB Cremino, dan saudaranya yang itu juga ada Biola PB Cremino. Jackpotan dari 2 indukan ini mati ya. Ini juga dari 4 bersaudara yang ini itu mati ya. Itu bagi saya, tapi tidak tahu bagi peternak yang lain mungkin ada solusi yang bagus untuk menjaga kestabilan imunitas mereka, seperti dari suhu ruangan apa enggak. Kalau saya mah ternaknya di outdoor, jadi itu lumayan berpengaruh juga dengan kondisi imunitas mereka yang kurang bagus. Oke teman-teman, segitu saja ya ini tentang dunia perlobetan. Ini dari perkembangan anakan-anakan di ternak saya, ini sudah pada mandiri dan cukup membuat saya bahagia ya, karena alhamdulillah survive sampai gede kayak gini, nggak ada yang mati. Itu dari pengalaman saya, itu yang harus diperhatikan adalah bubur lolohannya jangan sampai salah ya, jangan sampai salah biar anak-anakan tetap sehat. Itu pakai bubur sun saja kalau yang dari itu, tapi kalau misalkan yang lebih itu pakai Balibu atau apa ya, yang itu Nutrima tuh, itu lebih bagus lagi sebenarnya. Cuman kalau saya ini belinya di warung ya, bukan di pet shop, jadi belinya ini aja, belinya hanya Nestle dicampur pur ayam sedikit, tapi Nestle-nya yang rasa yang dominan rasa itu ya, kacang hijau. Boleh dicampur dengan rasa beras merah, tapi jangan terlalu banyak karena teksturnya itu kasar. Itu kurang suka kalau menurut saya di lopet tuh, jadi dilepeh-lepeh ya. Kalau ini sangat itu sekali tuh, mantap pokoknya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.